Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang nikah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang waris. Nah, sebelum memulai pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Adit, hadir. Bayu, hadir. Rahma, Hadir Bu. oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita masuk pada bab waris, kita review dulu bab yang kemarin tentang nikah. Siapa yang bisa menjelaskan tentang nikah? Saya Bu. Silahkan Mbak Rahma. Nikah adalah proses menghalalkan dua manusia yang bukan mahram. Ya, betul. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang nikah, minggu ini kita akan membahas tentang waris. Siapa yang tahu waris itu apa? Saya Bu. Apa Mbak Waris Rahma? adalah orang yang mendapat warisan. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, bisa kalian lihat pada buku halaman 45. Di situ sudah dijelaskan ya, pengertian waris adalah ilmu yang membahas tentang peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Nah, jadi misalkan ada kakek, nenek, bapak atau ibu kalian meninggal, itu anaknya akan mendapatkan warisan. Seperti itu. Nah, ilmu waris ini juga disebut dengan ilmu faraid, yang artinya juga sama seperti waris, yaitu tentang ketentuan, bagian, atau ukuran. Nah, rukun waris ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama waris, yang kedua muwaris, dan yang ketiga adalah maurus. Bisa diulang lagi, coba yang pertama apa? Waris, Kedua, maurus, yang ketiga. muwaris. Nah, benar. Nah, waris itu adalah orang yang mendapatkan harta warisan. Nah, seseorang berhak mendapatkan harta warisan itu karena 3 sebab. Yang pertama, pertalian darah. Yang kedua, hubungan pernikahan yang sah. Dan yang ketiga adalah memperdekakan budak. Nah, coba bisa diulang lagi. Seseorang berhak mendapatkan warisan karena 3 hal. Yang pertama, Pertalian darah. yang kedua, Hubungan pernikahan yang sah. dan yang ketiga. Memerdekakan budak. Nah, lalu yang kedua yaitu muwaris. Muwaris itu orang yang meninggal dan dia mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Nah, jadi muwaris itu adalah mayitnya ya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu maurus. Maurus yaitu harta warisan, harta yang ditinggalkan baik berupa uang, barang, ataupun lain sebagainya yang bernilai, seperti itu. Nah, ulangi lagi, rukun-rukun waris itu ada 3. Yang pertama, Waris, waris itu apa? orang yang mendapat harta warisan. Nah, yang kedua, Muwaris, waris itu apa? orang yang meninggal dan mewariskan hartanya. Yang ketiga, Maurut, maurus apa? harta warisan. Nah, udah ya. Lalu selanjutnya yaitu hukum membagikan harta warisan. Nah, dalam hukum membagikan harta warisan ini para ulama berbeda pendapat. Tentunya boleh ya ditinggalkan untuk para ahli warisnya. Nah, jika mayat tidak mempunyai ahli waris, mereka bisa meninggalkan harta warisannya kepada saudara sesama muslim, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Yang utama adalah biaya dulu untuk pengurusan jenazah tersebut, mulai dari membeli kain kafan, upah untuk menggali kubur, dan juga lain sebagainya yang termasuk ke dalam pengurusan mayat tersebut sampai mayat tersebut masuk ke dalam liang lahat. Nah, lalu yang kedua yaitu hutang.
hutang dari si mayit tersebut, jika mayit tersebut mempunyai hutang, maka harus dibayar terlebih dahulu sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, yang ketiga itu wasiat. Jika si mayit ini mempunyai wasiat, memiliki wasiat, maka sebaiknya hartanya digunakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan wasiat dari si mayit tersebut, seperti itu. Baru setelah itu bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, lalu selanjutnya yaitu hukum mempelajari ilmu waris. Ada yang tahu hukum mempelajari ilmu waris itu apa? Fardu kifayah. Nah, pintar. Hukum mempelajari ilmu waris itu adalah fardu kifayah. Nah, kedudukan ilmu mawaris ini itu sangat agung di dalam Islam karena ilmu mawaris ini sudah berada sejak zaman dahulu. Dan jika kita sudah mempelajari ilmu mawaris dan kita bisa mengamalkannya secara baik dan benar, maka semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara profesional karena dalam Islam itu sudah ditentukan porsinya setiap orangnya. Nah, tidak ada yang menzolimi dan juga dizolimi dari para ahli waris tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sebab-sebab seseorang mendapatkan waris. Di sini ada yang tahu sebab-sebabnya apa? Tidak. Nah, sebab-sebab seseorang mendapatkan waris yang pertama yaitu nasab. Nasab itu apa, anak-anak? Hubungan kekeluargaan. Nah, hubungan keluarga. Yang dimaksud di sini adalah hubungan keluarga nasab yang hakiki, artinya hubungan darah dari garis atas atau leluhur dari si mayit dari garis keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya, anak akan mendapatkan warisan dari bapaknya jika bapaknya meninggal, dan bapaknya akan mendapatkan warisan dari anaknya jika anaknya meninggal, seperti itu. Nah, lalu yang kedua yaitu adanya pernikahan yang sah. Seperti tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu kan gara-gara anak orang tersebut adanya ikatan hubungan yang sah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga yaitu memerdekakan budak. Mungkin kalau zaman sekarang sudah jarang ya orang yang memerdekakan budak. Ini ada pada zaman dahulu, mungkin kebanyakan ya. Nah, selanjutnya yaitu sebab kesamaan agama. Nah, maksudnya sebab kesamaan agama di sini adalah ketika seseorang muslim meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris, maka hartanya alangkah baiknya diamalkan untuk pembangunan masjid atau untuk berdonasi mendirikan musola atau membelikan mukena sebagainya untuk kepentingan umat muslim, sesama umat muslim, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan harta waris. Nah, ayo diulang lagi. Seseorang bisa mendapatkan warisan tanpa terhalang oleh warisan lainnya, ahli waris lainnya. Itu ada 6. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, ibu. Yang kelima, suami. Yang keenam, istri. Nah, baik. Nah, sudah selesai materi pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas ya. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Pada LKS halaman 50 ya. Dikerjakan, nanti dikumpulkan. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang tadi kita sudah pelajari. Nah, waris itu apa, anak-anak? Waris adalah orang yang mendapat harta warisan. Ya, benar. Lalu ada rukun-rukun waris. Itu ada 3. Yang pertama, waris
Yang kedua, Mewaris. yang ketiga. Maurut. Baik, Ibu cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Insya Allah pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung warisan. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.